Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil islamu wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisabi. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-19 ini setidaknya kita menemui 3 jumlah dengan pola masing-masing yang berbeda. Ya, apakah itu kemudian jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Bagaimana penjelasan masing-masing? Mari kita mulai dari yang pertama. Innad dina 'indallahil islamu. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Di sini kita menemui fenomena bahwa ada jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda yang dimasuki dengan amil nasih, ya. Di sini ada amil nasih atau faktor-faktor perusak yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dalam hal ini adalah inna yang bermakna taukid atau kita terjemahkan dengan sesungguhnya. Jadi inna ini masuk ke dalam jumlah ismiyah. Kenapa disebut merusak? Karena dia merubah, ya, merusak yang awalnya mubtada dan khobar menjadi isimnya ina dan khobarnya ina, ya. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa komponen ketika kita membahas dalam pembahasan tentang amil nasih yang masuk dalam jumlah ismiyah, maka di sini ada amil nasih, dalam hal ini adalah ina. Kemudian juga ada isimnya ina dan juga ada khobarnya ina. Ya, tentu kita sudah sering membahas tentang hal ini. Yang pertama, innad dina, ya, sesungguhnya agama, ya. Di sini inna, ya, tentu kita paham ini adalah amil nasih, dan ad-dina yang merupakan isimnya inna. Sebagaimana kita ketahui bahwa inna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Di sini ad-dina tentu dimaknai sebagai isimnya inna yang mansub. Diterjemahkan sesungguhnya agama. Berikutnya adalah indallahi. Indallahi artinya di sisi Allah Ta'ala. Ya, tentu kita paham bahwa ini merupakan susunan syibhul jumlah, bahwa dia terdiri dari dzaraf, kata keterangan, dan mudhofun ilaihnya. Inda tentu kita paham artinya di sisi, tentu ini adalah dzaraf makan, ya, menunjukkan kata keterangan tempat yang dia mansub. Dan kita juga tahu setelah dzaraf ini dimaknai adalah mudhofun ilaih, sehingga kenapa harokat akhir dari lafdzul jalalah ini adalah kasroh di sana, ya, karena dia sebagai mudhofun ilaih terhadap dzaraf, ya, dalam hal ini adalah ainda. Ainda dzaraf makan. Tentu di sini kita sedang berbicara tentang hal-hal yang muta'alliq, ya. Jadi dzaraf masuk syibhul jumlah,
dia tentu muta'alik, memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini adalah hal atau keadaan yang tidak dimunculkan. Indallahi, di sisi Allah Ta'ala. Apa itu? Al-Islamu sebagai khobar ya. Khobarnya siapa? Khobarnya inna. Tadi kita sudah membahas sekilas ketika ada inna tentu dia masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka yang perlu kita perhatikan ada dua komponen utama, yakni isimnya inna yang mansub dan khobarnya inna yang marfu. Di sini al-Islamu merupakan khobarnya inna sehingga dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya. Ya tadi innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah Islam. Di sini ditegaskan hanyalah Islam. Berikutnya ya, jumlah yang kedua, di mana di situ terlihat ya, kita bisa sampaikan wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka ya. Jadi kita sedang berbicara tentang jumlah fi'liyah ya, kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja ya. Meskipun di sini kita lihat bahwa ini ada huruf wa dan ma ya, tentu kita tidak memaknainya sebagai jumlah harfiah atau jumlah huruf ya, karena tidak ada. Yang ada adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di sini diawali dengan wa makhtalafal ladzina, dan tiada berselisih orang-orang yang ya, alladzina. Di sini wa merupakan wawu istinafiyah. Wawu yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru, sedangkan ma di sini adalah manafiyah, adalah menunjukkan menafikan atau meniadakan, diterjemahkan tiada. Sedangkan ikhtalafa merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau ya, dia kata kerja yang lampau. Dalam hal ini tentu mabni atas fathah ya, mabni alal fathi, ya, tetapnya atas fathah di sana sekali lagi karena fi'il madhi itu adalah fi'il atau yang masuk dalam mabni atau tetap. Sedangkan alladzina ini dimaknai, kita memaknainya sebagai fa'il atau pelaku. Tentu saja alladzina di sini ya, tentu kita maknai fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa sebagai fa'il. Kalau kita perhatikan ya, tadi disampaikan ikhtalafa merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, dan kita bisa menjabarkannya dalam bentuk tasrif ya, baik tasrif secara istilahi maupun tasrif secara lughawi. Secara istilahi tentu kita berpatokan pada fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdar atau yang kita kenal sebagai kata kerja yang dibendakan, kemudian ada fa'il, maf'ul, fi'il amr, kata kerja perintah, ataupun fi'il nahi yang kita kenal sebagai kata kerja larangan. Di sini ikhtalafa fi'il madhi mutasarrif, kita bisa tasrif secara istilahi dari ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan, mukhtalifun mukhtalafun, ikhtalif la takhtalif. Dan kita juga bisa mentasrifnya secara lugawi untuk menemukan bagaimana kata-kata itu bisa ditempatkan. Nah, sekarang kita memulainya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna,
ana nahnu, ikhtalafa ikhtalafa ikhtalafu, ikhtalafat ikhtalafata ikhtalafna, ikhtalafta ikhtalaftuma ikhtalaftum, ikhtalafti ikhtalaftuma ikhtalaftunna, ikhtalaftu ikhtalafna. Maka di sini ya, ikhtalafa merupakan fi'il madhi ya. Di sini failnya berkaitan dengan huwa ya. Tadi sudah disampaikan huwanya di sini adalah secara zahir disebut ya dalam hal ini alladzina sebagai isim mausul, yang dalam hal ini tentu saja isim mausul membutuhkan silah mausulnya. Ya, apa itu silah mausulnya? Anak kalimat yang untuk memperjelas, karena isim mausul alladzina yang kita terjemahkan yang tentu tidak memiliki makna yang jelas ketika belum ada anak kalimatnya. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang utul kitaba, telah diberi Alkitab. Utu tentu saja di sini merupakan fi'il madhi mabni, dalam hal ini tetapnya atas ya, dalam hal ini adalah fi'il madhi majhul ya, dalam bahasa kita menyebutnya sebagai kata kerja yang pasif, sehingga di sini utu telah diberi ya, ini kan pasif di ya, ditunjukkan dengan di, artinya dia pasif. Bahasa Arabnya kita mengenalnya sebagai majhul ya, fi'il madhi majhul. Dan tentu saja ketika fi'il madhi majhul atau kata kerja yang pasif tidak ada fa'il atau pelakunya, tetapi menjadi yang ada adalah naibul fa'il, kata kerja ada apa sebagai penggantinya fa'il ya. Dalam hal ini penggantinya fa'il di situ adalah ya wawu di sini ya. Wawunya ini sekali lagi bukan fa'il atau pelakunya, tapi di sini adalah naibul fa'il ya. Kita mengenalnya sebagai naibul fa'il atau penggantinya dari fa'il, yang tentu saja fi mahalli rofin, mahalnya adalah rofa. Sedangkan al-kitaba ya, al-kitaba di sini kita memaknai sebagai maf'ul bih ya. Kalau tadi bisa dikatakan naibul fa'il itu sebagai maf'ul bih yang pertama, maka al-kitaba di sini juga merupakan maf'ul bih ya. Meskipun naibul fa'il tentu harus dimaknai sebagai naibul fa'il yang kemudian dia marfu, dia rofa. Sedangkan yang kedua ini al-kitaba, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya ya. Kita ingat maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, dan ini tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Sekali lagi, utul kitaba ini merupakan sebuah jumlah yang dimaknai sebagai silah mausul, anak kalimat dari alladzina ya. Alladzina orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah Ta'ala. Ya, bagaimana kita penjelasan tentang utu ya? Utu ini merupakan fi'il madhi itu. Bagaimana cara kita mentasrifnya baik secara istilahi maupun secara lughawi? Kita bisa mereview kembali kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 145 ya. Al-Baqarah 145. Berikutnya adalah illa mim ba'di, kecuali dari setelah. Kecuali setelah ya, di sini tentu illa merupakan istisna ya, adat istisna, atau kita juga mengenal adat hasr yang membatasi ya, yang membatasi ya. Illa adatul istisna, tentu ada mustasna. Mim ba'di, dari setelahnya. Nah, ini mim ba'di ini tentu merupakan susunan jar majrur ya. Dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini adalah ikhtalafa ya. Berikutnya maja'ahumul ilmu, di sini datangnya pengetahuan kepada mereka. Kalau kita perhatikan maka ini fenomenanya cukup menarik ya.
Di sini kita bahas satu persatu. Ma dimaknai sebagai ma masdariyah. Ya, tentu saja menjadikan, ya ingat ketika disampaikan ada huruf masdari atau huruf masdariyah, tentu kita teringat bahwa ini adalah fenomena menjadikan fiil setelahnya ditakwil atau dimaknai sebagai masdar muawwal, atau dalam bahasa sederhana menjadikan fiilnya itu menjadi isim, begitu ya. Jadi menjadikan fiilnya menjadi isim atau kata kerja itu dibendakan. Jadi sekali lagi, ma-nya ma masdariyah, kemudian ja'a tentu kita tahu ini adalah merupakan fiil madhi, kata kerja yang lampau, sedangkan hum dimaknai sebagai maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya posisinya diawalkan ya. Jadi walaupun secara umum biasanya susunannya kan fiil, fa'il, maf'ul bih, tetapi kita harus perhatikan juga dalam konteks kalimat ini, ya, ja'a ini sebagai fiil kata kerjanya, hum sebagai maf'ul bihnya, sehingga al-ilmu sebagai fa'ilnya ya. Jadi fa'ilnya muakhir ya, dikebelakangkan, sedangkan maf'ul bihnya muqaddam, diawalkan. Ya, ini juga harus kita pahami, dan beberapa kalimat ayat Al-Qur'an juga memposisikan demikian. Maka konteks dalam kalimat ini adalah pengetahuan. Jadi datang, ja'a ya, ja'a telah datang. Apa yang datang? Al-ilmu ya, pengetahuan. Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesianya datangnya pengetahuan ya. Jadi datangnya ini kan menunjukkan tadi karena mama masdariyah, maka di sini dimaknai sebagai isim ya, maka diterjemahkan bukan telah datang tapi datangnya pengetahuan, ilmu ya. Jadi ilmunya ini sebagai fa'il atau pelakunya, sehingga kita paham fa'il atau pelaku dia masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu tanda rofanya adalah dhammah ya. Jadi kalau di sini kalau kita salah memaknai atau menempatkan harokat akhirnya, misalnya ini jadi fathah, maka yang datang mereka mendatangi, datangnya mereka kepada ilmu ya, nggak pas pembahasannya. Tapi al ilmu dia harokat akhirnya adalah dhammah karena dia sebagai fa'il, sehingga datangnya ilmu, datangnya pengetahuan kepada mereka ya. Sekali lagi, ma masdariyah, kemudian ja'a sebagai fi'il madhi, hum sebagai maf'ul bih, al ilmu sebagai fa'il ya. Tentu saja fi mahalli jar, mahalnya adalah jar sebagai idhofah ya terhadap tadi mim ba'di. Setelah apa? Setelah datangnya pengetahuan, setelah kedatangan pengetahuan kepada mereka. Kalau kita perhatikan tadi ada fi'il madhi ja'a ya. Fi'il madhi mabni tetap atas fathah di sana karena dia mutasharrif. Kita juga bisa mentasrif dalam hal ini dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya. Ya, di sini kita sampaikan ja'a yaji'u maji'an, ja'in maji'un, ji' la taji. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi. Ya. Secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ja'a ja'a ja'u, ja'at ja'ata, ji'na ji'ta ji'tuma, ji'tum ji'ti ji'tuma, ji'tunna ji'tu ji'na ya. Ja'a fi'il madhi dalam hal ini berkaitan dengan hum, yang dimaksud hum secara zahir disebut tadi al-ilmu. Berikutnya adalah baghyam bainahum, artinya karena kedengkian yang ada di antara mereka. Bagian dia
Kita sudah pernah membahas ya, sebelumnya dia masuk sebagai maf'ul li ajli ya. Maf'ul li ajli menunjukkan sebab atau alasan kenapa perbuatan itu dilakukan. Dan di sini bagian artinya karena kedengkian, bainahum di antara mereka. Ya, maf'ul li ajli, sedangkan bainahum di sini merupakan dzaraf makan ya, baina ya mansub karena dia sebagai kata keterangan tempat. Sedangkan alha dengan mim yang menunjukkan jamak kita baca hum sebagai mudhofun ilaih, dan ini tentu saja dzaraf yang muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan bagian ya. Jadi kedengkian di antara mereka. Baik, terakhir kita membahas jumlah yang ketiga dalam surat Ali Imran ayat ke-19 ini. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisabi. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kalau kita perhatikan sekilas, ada warna kuning, man dan fa. Ya, betul, karena kita sedang membicarakan tentang struktur kalimat uslub syarat, di mana ada adat syarat, ada jawab syarat, ada fiil syarat, dan juga ada jawab syaratnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai jika maka. Jika yang kafir ya, barang siapa, atau jika orang-orang yang kafir terhadap Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Baik, dari waman artinya dan barang siapa. Di sini wawu istinafiyah ya, al wawu istinafiyah menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru. Man sebagai adat syarat, di mana dia sebagai isim syarat ya, adat syaratnya berupa isim, jadi dia isim syarat. Dan dia menjazmkan ya, dia menjazmkan fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa. Karena apa? Karena dia sebagai mubtada atau awalan, karena kita tahu ini masuk dalam jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Dan barang siapa yakfur, yang kafir atau mengingkari. Kenapa dia majzum? Karena kita tahu bahwa dia merupakan fi'il mudhari yang berkedudukan sebagai fi'il syarat ya, sehingga dia majzum. Tanda jazmnya adalah sukun di situ. Kenapa dia majzum? Karena menduduki posisi sebagai fi'il syarat setelah adat syarat man yang menjazmkan ya, sehingga yang awalnya yakfuru menjadi yakfur. Nah, di sini kita bisa perhatikan yakfur merupakan fi'il mudhari yang majzum, sehingga ketika kita mentasrif dari kafaro yakfuru kufron kafirun makfurun ukfur la takfur, maka fi'il mudhari ini yakfuru awalnya ketika dalam keadaan majzum menjadi yakfur. Tentu kita sudah pernah membahas di ayat-ayat sebelumnya. Berikutnya adalah biayatillahi ya, biayatillahi terhadap ayat-ayat Allah. Kalau kita perhatikan, maka ini adalah susunan jar majrur diawali oleh bi ya, terhadap atau dengan, tentu menjadikan isim setelahnya majrur ya, sehingga di sini ayati ya, harokat akhirnya adalah kasroh, dibaca ayati. Kenapa? Karena dia polanya mirip mulhaq jamak muannas salim ya, jamak muannas salim yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah kasroh di bagian akhirnya, dan dia mudhof, sehingga Allahi tentu kita maknai sebagai lafdzul jalalah yang majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah ini tentu muta'alliq
memiliki keterkaitan makna dengan yakfur ya. Ini masih belum diganti, tetapi kita paham sesungguhnya susunan jar majrur ini muta'alliq dengan fi'ilnya dalam hal ini adalah yakfur. Jadi mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah polanya uslub syarat. Ada adat syarat, ada fi'il syarat, maka berikutnya ada jawab syarat. Berhubung ini jumlah ismiyah dalam hal ini diawali dengan inna, maka jawab syaratnya diawali dengan fa sebagai fa rabithah jawab syarat ya. Jadi ketika ada jawab syarat diawali dengan ismiyah dalam hal ini diawali dengan inna, maka harus ditambahi dengan fa sebagai rabithah jawab syarat atau penyambung untuk menyampaikan kepada jawab syarat ini. Maka fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ya. Ini adalah jumlah ismiyah yang dimasuk oleh inna, sehingga ini adalah inna dan isimnya inna. Sari'ul hisabi, sangat cepat hisabnya, sangat cepat perhitungannya ya. Sari'u tentu ini adalah khobarnya dari inna ya. Tadi kan ada inna, tentu kita ingat inna itu ada isimnya inna dan ada khobarnya inna. Sari'u ini merupakan khobarnya inna yang dia mudhof, sehingga al-hisabi, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih ya. Tadi disampaikan jumlah ini fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai jawab syarat ya, karena kita sedang berbicara tentang uslub syarat kalimat jika, maka, barang siapa, maka. Cara ringkas kita bisa sampaikan, innad dina indallahil islamu, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisabi. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.